Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Dr. Helna Lelis MPD. Saya Ana Solihah Permana dengan NIM 22 12 10 156 dari jurusan PAI semester 4 kelas E. Saya ingin mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Kurikulum Rekonstruksi Sosial. Nah, selanjutnya yang pertama ada pengertian kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, dari beberapa ahli, yang pertama ada menurut George Kohn. Menurut George Kohn itu kurikulum rekonstruksi sosial itu adalah kurikulum yang dirancang untuk merekonstruksi masyarakat agar lebih adil dan demokratis. Kurikulum ini tuh berorientasi pada perubahan sosial. Nah, yang kedua menurut Paul Fire. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial ini dalam pembelajaran itu seharusnya itu dialogis, tidak bersifat indoktrinasi. Nah, peserta didik itu seharusnya itu didorong untuk secara kritis menganalisis dan merefleksikan realitas sosial sebagai dasar untuk melakukan aksi perubahan sosial yang humanis. Nah, yang ketiga nih, ada menurut Harold Rugg. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial itu bertujuan untuk melakukan reorientasi nilai-nilai seperti nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Nah, kurikulum ini itu berupaya untuk memperbaiki ketimpangan sosial di masyarakat. Yang keempat, menurut Michelle Apple, kurikulum rekonstruksi sosial itu merupakan kritik terhadap dominasi kelompok elit di masyarakat. Nah, kurikulum ini tuh bertujuan untuk memperdayakan kelompok yang lemah. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama, pembelajaran itu fokus membahas masalah sosial. Contohnya, berdiskusi tentang masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Nah, misalkan nih ya, di dalam forum si siswa tersebut itu dapat berdiskusi tentang masalah yang terjadi di masyarakat atau kesenjangan sosial di masyarakat. Contohnya kayak tadi adanya kemiskinan, terus ada perbedaan gender di masyarakat seperti itu. Itu bisa didiskusikan dalam forum untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat tersebut seperti itu. Selanjutnya yang kedua, nah, selanjutnya mendorong peserta didik atau mahasiswa itu untuk menjadi agen perubahan seperti agent of change. Contohnya itu mereka itu didorong melakukan aksi nyata dan menjadi agen perubahan. Nah, misalkan nih di satu masyarakat tersebut misalkan ada masalah. Nah, kita sebagai mahasiswa yang berperan sebagai agent of change, yaitu agen perubahan untuk melakukan aksi nyata, yaitu seperti demonstrasi kepada pemerintah seperti itu. Itu agent of change menjadi salah satu peran kita sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, yang ketiga ada kritik dan pertanyaan terhadap kebijakan sosial pemerintah. Contohnya, mengkritisi kebijakan pemerintahan yang berpengaruh terhadap masalah sosial yang dipelajari. Nah, kita itu harus mengkritisi kebijakan pemerintah yang berpengaruh nih terhadap masalah sosial yang kita hadapi seperti itu. Selanjutnya yang keempat, siswa atau mahasiswa itu belajar dengan cara aktif seperti diskusi dari proyek lapangan. Nah, contohnya nih, mereka berdiskusi terkait masalah yang ada di luar sana atau yang ada di lapangan. Jadi masalah yang ada di luar sana atau yang ada di lapangan itu kita diskusikan bareng-bareng bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu.
Nah, yang kelima itu mengaitkan pelajaran akademik dengan masalah sosial. Keenam, siswa itu menjadi pusat pembelajaran, bukan guru. Nah, seperti apa sih? Nah, seperti presentasi, seperti diskusi itu kan kita sendiri gitu yang mempresentasikan, yang menerangkan gitu, bukan seorang guru. Jadi disitulah dimana seorang murid itu atau siswa itu atau mahasiswa itu yang akan menjelaskan seperti guru. Nah, yang ketujuh, siswa diajak refleksi masalah sosial di lingkungannya. Jadi si siswa atau mahasiswa ini tuh harus peka gitu terhadap lingkungannya. Yang kedelapan, siswa atau mahasiswa itu didorong untuk seperti peduli gitu dan ikut memperbaiki masalah sosial. Misalkan di masyarakat itu misalkan mempunyai masalah apa, nah kita itu didorong gitu untuk ikut andil gitu untuk memperbaiki masalah yang terjadi di masyarakat tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan dari kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, apa sih tujuan kurikulum rekonstruksi sosial tersebut? Yang pertama, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang kritis dan mampu berpartisipasi dalam perubahan sosial. Nah, kurikulum ini itu menekankan pemikiran yang kritis dan analisis masalah sosial. Nah, tujuannya itu untuk mencetak siswa tersebut itu menjadi warga negara yang kritis dan mampu berpartisipasi dalam perubahan sosial. Jika si siswa ini tuh sudah kritis dalam pemikirannya, dewasa dalam pemikirannya, nah otomatis siswa ini tuh mampu gitu berpartisipasi dalam perubahan sosial di lingkungannya. Nah, yang kedua itu mengembangkan kesadaran siswa akan ketidakadilan sosial dan kesenjangan yang ada di masyarakat melalui pembelajaran ini. Nah, siswa itu diajak untuk mengenali berbagai masalah sosial, contohnya seperti kemiskinan. Nah, di sini itu siswa itu sadar gitu akan ketidakadilan sosial atau kesenjangan yang ada di masyarakat ini gitu tuh. Jadi siswa itu di dalam kurikulum ini diajak untuk mengenali berbagai masalah sosial di masyarakat kayak gitu. Yang ketiga, membuat siswa itu peka terhadap ketidakadilan dan masalah sosial di sekitarnya. Yang keempat, mendorong siswa untuk ikut memperbaiki masalah sosial di masyarakat. Jadi siswa tersebut mampu gitu tuh untuk memperbaiki masalah yang ada di masyarakat tersebut. Yang kelima, menanamkan sikap saling menghargai, setara, dan peduli pada siswa atau mahasiswa lainnya. Nah, yang dimaksud itu kita itu harus ini gitu saling peduli, terus harus menghargai sesama teman kayak gitu. Jadi harus ada kesetaraan gitu dan peduli sesama teman. Selanjutnya, ada fungsi dan peran kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama, sebagai alat untuk mengkritik dan memperbaiki kondisi masyarakat agar lebih adil. Contohnya, nah, misalkan di masyarakat itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita itu sebagai alat untuk mengkritik dan memperbaiki kondisi masyarakat gitu agar lebih adil. Kita itu bisa saja seperti komplain atau demonstrasi gitu tuh untuk masyarakat agar lebih adil seperti itu. Nah, yang kedua dari peran dan fungsi kurikulum rekonstruksi sosial ini, yang kedua itu untuk membuat siswa atau mahasiswa itu peka terhadap masalah sosial dan di sekitarnya. Kita harus peka seperti apa sih masalah sosial yang terjadi di masyarakat, ada nggak sih konflik di masyarakat gitu. Jadi kita harus peka, kita harus tahu gitu terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, untuk menumbuhkan semangat siswa untuk ikut memperbaiki masalah sosial. Jadi, peran dan fungsinya itu tidak lain itu untuk menumbuhkan semangat siswa itu untuk memperbaiki masalah yang ada di lingkungan masyarakat.
Yang keempat, melatih siswa itu untuk meneliti dan memahami masalah sosial secara ilmiah. Jadi, si siswa itu tuh dilatih gitu untuk meneliti dan memahami masalah di sosial secara ilmiah. Yang kelima, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi peran dan fungsi kurikulum rekonstruksi sosial ini tidak lain itu untuk mempersiapkan siswa itu untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab akan keputusannya dan apa yang dilakukannya, seperti itu. Yang keenam, melatih siswa untuk melakukan aksi sosial, memperjuangkan keadilan. Nah, seperti tadi ya, contohnya seperti demonstrasi, seperti itu. Yang ketujuh, menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Ada beberapa pembelajaran yang dapat menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Di antaranya nih, yang pertama itu magang atau praktik kerja lapangan yang biasa kita sebut sebagai PKL. Nah, magang atau PKL itu memungkinkan siswa untuk belajar dan mengaplikasikan pengetahuan mereka di dunia kerja nyata. Ini itu adalah jembatan yang baik antara sekolah dan masyarakat karena siswa itu dapat melihat bagaimana sih teori yang mereka pelajari di sekolah dan diaplikasikan dalam pekerjaan mereka yang sebenarnya yang disebut PKL tadi. Nah, yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu seperti tim olahraga, klub sains, atau kelompok seni sering berinteraksi dengan masyarakat melalui kompetisi, pertunjukan, acara, penggalangan dana, dan lain-lain. Ini itu memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan di antara siswa dan anggota masyarakat. Jadi magang, proyek layanan masyarakat, dan ekstrakurikuler itu adalah contoh cara siswa dan sekolah dapat terhubung gitu dengan masyarakat dari sekitarnya. Nah, ini itu menciptakan nih dua arah jembatan gitu yang bermanfaat bagi semua pihak. Yang pertama dari pihak sekolah, yang kedua dari pihak masyarakat. Jadi saling menguntungkan itu satu sama lain gitu. Nah, yang dimaksud memberdayakan kelompok lemah di sini itu adalah yang pertama itu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang termarginalkan seperti etnis minoritas, penyandang disabilitas, kelompok miskin, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan akses pendidikan dan sumber daya bagi kelompok ini agar mereka itu memiliki kesempatan yang setara gitu untuk maju. Misalkan nih, beasiswa khusus untuk minoritas, akomodasi khusus penyandang disabilitas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada mengadvokasi hak dan kebutuhan khusus kelompok di masyarakat. Nah, misalnya apa sih? Misalkan undang-undang anti diskriminasi. Keempat, mereduksi hambatan sosial, politik, dan ekonomi yang menghalangi kelompok ini untuk setara dengan kelompok privilege. Jadi, prinsipnya itu adalah menyediakan akses dan dukungan tambahan untuk mengangkat kelompok marginal agar bisa setara dengan kompetitif di masyarakat. Tujuannya itu agar menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua kelompok. Nah, kesembilan, mengaitkan pelajaran di sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Mengaitkan pelajaran di sekolah dengan kebutuhan masyarakat dalam kurikulum rekonstruksi sosial, maksudnya itu adalah memastikan bahwa apa yang diajarkan di sekolah itu relevan gitu dan bermanfaat untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Nih, ada beberapa contoh untuk mengaitkan pelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada pelajaran kewirausahaan.
Memberikan keterampilan kepada siswa dalam memulai usaha atau bisnis yang dapat membantu perekonomian atau lapangan pekerjaan di masyarakat mereka. Yang kedua, ada pelajaran pertanian, memberikan edukasi tentang teknik bercocok tanam yang dapat membantu petani di sekitar itu meningkatkan kualitas dan kuantitas panen. Yang ketiga, ada pelajaran kesehatan reproduksi, memberikan pemahaman pentingnya kesehatan reproduksi yang dapat membantu mengatasi masalah kesehatan reproduksi di masyarakat. Yang keempat, ada pelajaran literasi digital, memberikan keterampilan teknologi informasi yang relevan dan dapat dimanfaatkan di tempat kerja atau bisnis di masyarakat saat ini. Lalu seperti apa sih pelaksanaan kurikulum rekonstruksi sosial ini dalam pembelajaran dan bagaimana sih contohnya? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, membahas isu-isu sosial aktual dalam proses pembelajaran seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, diskriminasi, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, debat simulasi, dan bermain peran. Yang ketiga, melakukan observasi dan riset sederhana tentang masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Yang keempat, mengundang narasumber dari LSM, aktivitas sosial atau anggota masyarakat untuk berbagai pengalaman. Yang kelima, melakukan kunjungan lapangan ke panti asuhan, panti jompo, komunitas adat, atau pemukiman yang kumuh. Yang keenam, memberikan tugas mandiri atau kelompok untuk membuat kampanye sosial atau program aksi sosial. Yang ketujuh, mengaitkan konten pelajaran dengan isu perubahan sosial, misalnya ekonomi dan kesenjangan sosial. Yang kedelapan, memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan sukarela di masyarakat. Kesembilan, memberdayakan siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah. Yang terakhir, melakukan refleksi dan diskusi tentang pengalaman siswa terlibat dalam aksi sosial. Nah, mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan terkait judul kurikulum rekonstruksi sosial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.